Oke brother, jumpa lagi bersama Susuka Story ID. Pada kali ini kita akan review sebuah film FTV yang tayang pada tahun 2019 lalu, yang disutradarai oleh Lakonde, dan diperankan oleh Kausar Hartayudana dan juga Masayu Clara. Let's go ke alur filmnya brother. Cerita dimulai di mana Arfan adalah seorang satpam di sebuah kantor ternama. Di saat pagi tiba, Arfan selalu mengantarkan adik-adiknya sekolah. Pada saat itu, Arfan yang hampir ditabrak oleh Saksia di perempatan jalan. Yang bener dong. Itu pertigaan, lo jangan ngebut-ngebut, orang kan banyak lewat. Gini. Kemudian kita akan dibawa kepada Arfan yang sudah sampai di kantor, dan Pak Beni selaku kepala satpam menugaskan Arfan untuk jaga di bagian lobi. Tidak lama kemudian tibalah Saskia yang hendak naik ke lift, namun Arfan mencegat Saskia. Kalau mau masuk harus diperiksa terlebih dahulu. Saskia yang tidak terima, karena Saskia adalah anak dari pemilik kantor tersebut. Mereka cekcok di lobi tersebut. Gua anak yang punya perusahaan ini. Gua anaknya presiden. Usai kejadian tersebut, Saskia memanggil Arfan ke ruangannya, dan meminta Arfan untuk merapikan ruangan Saskia. Arfan yang harus taat pada atasan, merapikan ruangan tersebut, karena Saskia yang banyak maunya. Arfan lelah dan pusing, karena harus angkat ini dan itu, harus pindahin ini dan itu, karena keusilan Saskia. Saskia malah bertemu dengan kecoak. Saskia yang ketakutan, langsung loncat ke pangkuan Arfan. Di sisi lain kita akan diperlihatkan kepada Saskia yang mengajar di sebuah kampus. Selain kerja kantoran, Saskia juga menjadi seorang dosen. Kebetulan saja Arfan datang terlambat ke kampus. Saskia langsung nyindir Arfan dan Arfan dipermalukan di depan kelas oleh Saskia. Non, apa mempermalukan saya di depan kelas? Non, dengerin saya lagi ngomong. Kemudian Arfan yang lagi curhat kepada babenya soalnya lika-liku kehidupan yang sangat bikin lelah. Di kantor bos baru suka marah. Di kampus yang mengajar adalah bosnya sendiri dan Arfan sangat sedih dipermalukan di depan kelas oleh bosnya sendiri. Emang harus orang miskin diinjak-injak, disuruh-suruh sesuka hatinya. Kita sebagai orang miskin tuh diinjak-injak, disuruh-suruh, diperlakukan seenak mereka gitu. Di lain sisi kita diperlihatkan kepada Lela. Lela sendiri adalah anaknya Pak Beni dan juga teman semasa kecilnya Arfan. Lela setiap pagi datang ke rumah Arfan untuk ngasih makanan kepada Arfan. Lela suka sekali sama Arfan. Akan tetapi Arfan menanggapinya biasa saja, karena Arfan hanya menganggap Lela hanya teman. Gimana, Beh? Beh, berangkat dulu ya. Entar dulu, Pak. Kemudian, pacarnya Saskia datang ke kantor dan dilarang masuk oleh Arfan. Kemudian Saskia datang dan langsung marah-marah kepada Arfan. Lu kenapa ngelarang cowok gue buat masuk ke ruangan gue? Sekarang lo hafalin mukanya, jangan dipersulit lagi. Kemudian, di sisi lain kita akan diperlihatkan kepada Arfan dan juga Lela lagi dinner bareng. Arfan tidak sengaja melihat pacarnya Saskia yang lagi bersama wanita lain. Kemudian Arfan menghampiri pacarnya Saskia. Karena pacarnya Saskia takut ketahuan. Waduh, mereka ribut di sana brother. Ngaco lo. Pernah nyakitin bos gue. Kemudian, pacarnya Saskia datang ke kantor dan melaporkan kalau Arfan sudah mukulinnya karena Arfan cemburu. Ungkap si pacar Saskia. Saskia mendengar itu langsung panggil Arfan. Setelah Arfan datang, Saskia langsung tampar Arfan dan memecat Arfan dengan tidak hormat. Sekarang juga gue minta lu ajuin surat pengunduran diri. Non, Pergi. Pergi. Kemudian di sisi lain kita akan diperlihatkan kepada Arfan yang mendapatkan surat dari kampus, karena uang semesternya belum dibayar. Dan adiknya Arfan juga nelpon. Adiknya Arfan minta uang juga kepada Arfan, karena buat bulanan sekolah. Dengan kondisi tersebut Arfan sangat pusing 7 keliling. Arfan butuh biaya, namun ia baru saja dipecat dan nganggur sekarang. Kemudian Arfan datang ke tempat kerjanya Lela dan Arfan curhat tentang masalahnya kepada Lela. Mendengar curhatan Arfan, Lela jadi kasihan. Dan Lela bantu Arfan dengan tabungannya Lela. Masya Allah baik benar kamu Neng. Ada bapak yang ngasih makan. Kemudian kita akan dibawa ke Saskia yang papanya sangat marah. Karena sudah memecat Arfan dengan sesuka hatinya. Karena papanya Saskia menganggap Arfan adalah anak yang baik dan jujur serta bertanggung jawab dalam kerjaan. Mendengar ocehan papanya, Saskia langsung pergi dari sana. Dan langsung pergi ke tempat sahabatnya yang bernama Asti. Mereka berjumpa di sebuah kafe, di mana Asti akan memperkenalkan pacar barunya kepada Saskia. Tak lama pacar baru Asti datang. Ternyata pacar barunya Asti adalah kekasihnya Saskia. Saskia yang marah dan kecewa langsung minggat dari kafe tersebut. Lu pacaran sama gue tapi lu deketin Asti juga. Tunggu dulu, Sa. Aku bisa.
Kemudian kita akan diperlihatkan kepada Saskia yang mengalami kecelakaan. Di saat ia mau pulang, mobilnya Saskia oleng dan nabrak pembatas jalan. Dan akhirnya Arfan yang berada di sana, menolong Saskia, dan membawa Saskia ke tempat Lela bekerja. Nggak usah. Atau non mau dibawa ke rumah sakit? Nggak, saya nggak apa-apa. Saya cuma kaget. Setelah Saskia sudah mulai baikan, Saskia nanya kepada Arfan, "Kenapa kamu bisa mukulin pacar aku?" Lela langsung jawab, "Karena Abang Arfan melihat pacarnya kamu gandengan wanita lain." Dan Abang Arfan tidak terima kalau bosnya diduakan sama wanita lain. Mendengar itu Saskia sangat merasa bersalah dan untuk menebus kesalahan Saskia yang buruk sangka pada Arfan, Saskia mengajak Arfan untuk kembali kerja di kantornya. Arfan diangkat menjadi asisten pribadinya Saskia Brother. Jadi pengawal pribadi. Serius non 2 kali lipat? Mau. Saskia yang baik hati dan sudah mulai suka dengan Arfan. Saskia mengajak Arfan buat makan dan Saskia juga bungkus buat Arfan di rumah. Karena Arfan punya babe dan adik-adiknya yang belum makan di rumah. Karena Arfan sangat sayang kepada keluarganya. Sesampai di rumah Arfan ngasih tahu pada babenya kalau Arfan sudah diangkat menjadi asisten pribadinya Saskia. Arfan senang dan babe sangat bangga dengan Arfan Brother. Alhamdulillah kalau gitu. Babe senang banget dengarnya. Semoga Di sisi lain kita akan diperlihatkan kepada Saskia dan Arfan saling membayangkan kenangan saat mereka berjumpa pertama kali. Benih-benih asmara di antara mereka sudah mulai bersemi. Kemudian setelah itu kita akan dikejutkan dengan kejadian masa lalu Saskia, di mana Saskia pernah menabrak seseorang di masa lalu. Ternyata yang ditabrak adalah babenya Arfan. Saat ini kondisinya lumpuh, papanya Saskia suruh Saskia untuk jangan memberitahu siapapun tentang kejadian itu. Di sisi lain, Pak Beni mendengar percakapan mereka. Pak Beni cerita pada Lela soal kejadian itu, dan Lela ngomong kepada Arfan. Dengan emosi Arfan langsung nanya sama Saskia. Ternyata benar Saskia yang udah menabrak babenya Arfan. Dengan kecewa dicampur mie gelas, Arfan langsung pergi. Saskia mengejar Arfan. Di sanalah Saskia jujur kalau Saskia sangat sayang kepada Arfan Brother. Cuman gue salah. Gue minta maaf. Gue sayang sama lo. Kemudian keesokan harinya, babenya Arfan ngomong sama Arfan. Babenya sudah memaafkan dan melupakan kejadian masa lalu itu. Itu sudah takdir kata babenya Arfan. Demi masa depan kamu kejarlah Saskia, ungkap babe. Akhirnya Arfan menemui Saskia dan langsung melamar Saskia untuk dijadikan istri oleh Arfan. Saskia senang dan bahagia langsung menerima lamaran Arfan. Tamat aja ah, seru juga brother. Maukah kamu menikah dengan aku? Pelajaran yang dapat kita ambil dalam film FTV ini adalah jangan pernah sombong, jangan sewena-wena, selalulah bersikap rendah hati dan peduli sesama. Kita manusia harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalau istri selingkuh mari cari yang baru. Cikideu, sampai jumpa brother.